Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sobat Bunda, bertemu kembali dengan Bunda. Bunda yakin kalian sudah berdoa agar pembelajaran kita dimudahkan dan barokah. Agar kita tetap semangat, kita yel dulu. Siapa kita? Lab School, Lab School, Lab School. Jaya, jaya, jaya. Salam IPS. Orang keren suka IPS. Materi yang akan Bunda bahas adalah kehidupan manusia pada masa praaksara. Praaksara berasal dari kata pra, artinya sebelum, dan aksara artinya tulisan. Jadi praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara sering juga disebut nirleka. Nir artinya tidak ada, leka tulisan. Jadi nirleka adalah masa sebelum ada tulisan. Kapan waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhirnya masa praaksara adalah setelah adanya tulisan. Tiap-tiap bangsa tentunya berbeda-beda. Bangsa Mesir dan Mesopotamia mengenal tulisan kira-kira 3000 sebelum Masehi. Artinya mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Dan bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad 5 Masehi dengan diketemukannya prasasti berupa yupa di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Kehidupan manusia dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu berupa artefak dan fosil. Periodisasi atau pembabakan masa praaksara dapat dilakukan secara tiga, yaitu geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Periodisasi secara geologis terbagi menjadi zaman arkaikum. Zaman arkaikum, zaman tertua, berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan. Zaman paleozoikum, zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain hewan bersel satu, dan selanjutnya muncul berbagai binatang kecil, jenis ikan, amfibi, dan reptil kecil. Masa berikutnya zaman Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan, berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan berkembangnya binatang jenis reptil seperti dinosaurus dan gajah raksasa. Masa berikutnya zaman Neozoikum atau zaman Kenozoikum, zaman kehidupan baru, berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi dua, yaitu zaman tertier. Pada masa ini zaman jenis reptil raksasa mulai punah dan muncullah hewan-hewan mamalia. Nah, zaman kuarter ditandai dengan zaman ini berlangsung kira-kira 3000 tahun yang lalu, awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Periodisasi secara arkeologis ya berikutnya, yaitu periodisasi berdasarkan hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Bisa dilihat periodisasi ini nanti dibagi menjadi dua ya. Zaman batu. Zaman batu adalah zaman perkakas manusia terbuat dari batu berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara-cara pengerjaannya. Dibagi tiga, yaitu Paleolitikum, berasal dari kata paleo artinya tua dan litos artinya batu, disebut juga zaman batu tua.
Hasil kebudayaannya ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur, sehingga disebut kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Zaman ini berlangsung 600.000 tahun yang silam. Manusianya masih berpindah-pindah untuk memperoleh makanan dengan cara berburu, terus mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, dan menangkap ikan. Alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah seperti kapak primbas atau alat sepi yang digunakan untuk menguliti hewan buruan dan mengiris daging dan memotong umbi-umbian. Nah, selanjutnya ya adalah masa Mesolitikum. Berasal dari kata meso artinya tengah dan litos artinya batu, sehingga disebut zaman batu tengah. Hasil kebudayaan zaman batu tengah sudah lebih maju dibandingkan kebudayaan Paleolitikum. Pada zaman ini manusia sudah menetap. Ciri zaman ini adalah kebudayaan Kezoken-Modinger dan kebudayaan Abrisaurus. Kezoken artinya dapur, Moding artinya sampah. Jadi Kezoken-Modinger artinya sampah dapur. Adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera antara Langsa dan Medan. Dari timbunan itu ditemukan kapak genggam yang dinamakan febel atau kapak Sumatera. Bentuknya lebih baik dan halus. Juga ditemukan kapak pendek dan batu pipisan, ya, atau batu penggiling. Abrisaurus adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat berlindung dari cuaca atau binatang buas. Alat-alat yang ditemukan adalah ujung panah, flakes, batu pipisan, dan alat-alat dari tulang serta tanduk rusa. Ditemukan di Bojonegoro dan Sulawesi Selatan. Ya, itulah hasil kebudayaan zaman Mesolitikum. Nah, zaman Neolitikum ya, berasal dari kata neo artinya baru, litos artinya batu, sehingga disebut zaman batu baru. Pada zaman ini manusia sudah menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaannya kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar disebut beliung, fungsinya sebagai cangkul, ataupun yang kecil disebut tarah atau tatah, berfungsi sebagai alat pahat. Kapak lonjong yang berukuran besar disebut waljenbel dan yang kecil disebut klenbel. Terdapat juga barang lain seperti perhiasan, gerabah, dan pakaian. Pakaian masih sederhana ya, perhiasan terbuat dari batu dan kulit kerang. Dan pakaiannya masih bisa dari kayu ya, yang nanti di pukul-pukul. Tradisi megalitik. Megalitik berasal dari kata mega artinya besar, litos artinya batu. Jadi tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar, berkaitan dengan kepercayaan pada saat itu, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Contoh dari bangunan megalitik yang pertama adalah menhir, berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh terhadap nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal, begitu ya. Nah, selanjutnya dolmen adalah bangunan berupa meja batu yang terdiri dari batu besar yang ditopang oleh batu yang lain, berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah roh nenek moyang atau sebagai tempat duduk kepala suku atau raja, ya. Nah, berikutnya adalah kubur peti batu, adalah tempat menyimpan mayat atau kubur peti batu dibentuk dari 6 buah papan batu, dan papan batu ini disusun secara langsung di dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Selanjutnya adalah setelah kubur batu adalah waruga. Waruga adalah peti kubur batu dalam ukuran yang lebih kecil. Bentuknya kubus dan bulat. Banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Selain waruga ada sarkofagus, adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung
diberi tutup, dan ini banyak ditemukan di Pulau Bali, ya. Selanjutnya selain sarkofagus adalah punden berundak-undak, adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan dengan tanjakan kecil, berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang, ya. Nah, patung berikutnya adalah patung, itu bentuknya masih sangat sederhana, ya. Bentuknya itu berupa binatang atau manusia, sama fungsinya sebagai pemujaan. Zaman berikutnya adalah zaman logam. Pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu, tetapi juga sudah mempergunakan alat-alat dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya dibedakan menjadi 3 zaman: zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda yang dihasilkan seperti kapak corong karena menyerupai corong, ada nekara, ada moko, bejana perunggu, manik-manik, dan cendrasa. Seperti bentuknya seperti sepatu, ya. Nah, berikutnya adalah periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan, ya. Terbagi menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa ini dibagi 2, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Diperkirakan semasa zaman Paleolitikum, ya. Kehidupan ekonominya bagaimana? Kehidupan ekonominya mereka masih bergantung kepada alam atau food gathering dengan cara berburu hewan dan mengumpul umbi-umbian, buah-buahan serta dedaunan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Jika sumber makanan sudah habis, mereka berpindah tempat mencari daerah buruan baru, begitu, ya. Selanjutnya, bagaimana kehidupan sosialnya? Kehidupan sosialnya mereka hidup berpindah-pindah tempat, nomaden. Tempat yang mereka pilih adalah padang rumput dan kadang di tepi pantai untuk berburu binatang buruan tentunya, dan mencari kerang serta binatang-binatang laut lainnya. Mereka hidup berkelompok, terdiri dari keluarga kecil di mana kelompok laki-laki berburu dan kelompok perempuan mengumpulkan makanan. Jadi sudah ada pembagian tugas pada saat itu. Bagaimana kehidupan budayanya? Alat-alat yang dibuat masih sederhana, berbentuk kasar, dan alat-alat tersebut antara lain, ya, alat-alat batu, misalnya kapak primbas, kemudian kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Dan juga ada alat serpih yang digunakan sebagai pisau fungsinya, peraut atau gurdi, serta mata panah untuk menguliti ubi-ubian. Ada juga alat dari tulang dan kayu. Nah, selanjutnya, ya, setelah masa ini, ya, tadi kita masa berburu dan masa mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jadi dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat rendah, sekarang tingkat lanjut. Diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Kehidupan ekonominya pada masa ini sudah mulai mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang. Caranya menebang hutan, ya, terus menanaminya. Kalau sudah tidak subur, mereka mencari tempat lain. Dan sudah mulai memelihara dan mengembangbiakan binatang, ya. Awal manusia mulai mengembangbiakan binatang. Kehidupan sosial masih berburu dan mengumpulkan makanan, tetapi kehidupan manusia masa itu mengalami perubahan yang besar, yaitu mereka berkelompok, mulai hidup menetap dengan tinggal di gua-gua, biasanya di tempat yang tinggi serta dekat mata air tentunya, ya. Nah, bagaimana kehidupan budayanya? Kehidupan budayanya pada masa ini sudah mengenal seni melukis, sesuatu di dinding gua yang menggambarkan pengalamannya, perjuangan, dan harapan hidup mereka. Lukisan dinding gua menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu. Lukisan-lukisan dibuat dengan menggores pada dinding dengan memberikan warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya berupa tangan, binatang, dan bentuk lain. Kemampuan membuat alat perkakas juga sudah mengalami kemajuan dibanding masa sebelumnya, begitu,
ya. Nah, masa bercocok tanam adalah masa berikutnya. Masa ini diperkirakan adalah semasa zaman Neolitikum, ya. Kehidupan ekonomi tentu berbeda. Pada masa ini sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kehidupannya, food producing, dengan membuka ladang, mengembangbiakan binatang ternak, walaupun begitu masih tetap berburu dan mengumpulkan makanan. Sudah mengenal kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu, mereka sudah menetap dan berkelompok membentuk masyarakat perkampungan terdiri dari beberapa keluarga yang dipimpin oleh kepala kampung. Kepala kampung merupakan tokoh yang disegani, dihormati, dan berwibawa. Kegiatan perkampungan bertujuan mencukupi kebutuhan bersama seperti membabat hutan, membangun rumah yang dilakukan oleh kaum lelaki. Kaum perempuan melakukan kegiatan menabur benih di ladang, merawat rumah, dan kegiatan yang tidak memerlukan tenaga besar. Jadi sudah ada pembagian kerja atau pembagian tugas. Kehidupan budayanya. Kehidupan budaya, manusia semakin mahir membuat alat-alat dan perkakas yang dibuat halus dan fungsinya pun beraneka ragam. Ada yang berfungsi sebagai kegiatan sehari-hari, perhiasan, ataupun sebagai alat upacara keagamaan. Alat-alat tersebut antara lain kapak persegi untuk mengerjakan kayu dan menggarap tanah, serta upacara keagamaan. Kapak lonjong digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa tentunya. Nah, ada juga gerabah, ya. Kemudian alat pemukul kulit kayu digunakan untuk memukul kulit kayu sehingga halus dan bisa dijadikan pakaian yang sederhana untuk ukuran waktu itu. Kemudian perhiasan yang berupa dari kulit kerang dan dari batu. Jadi kebudayaannya lebih meningkat daripada sebelumnya. Berkembang pula kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Pada masa ini berkembang tradisi pendirian bangunan besar megalitik. Tradisi ini dipengaruhi oleh adanya kekuatan orang yang sudah meninggal untuk menjaga kesuburan tanaman, sehingga diabadikanlah dengan bangunan-bangunan batu besar megalitikum. Ya, itu tentang masa bercocok tanam. Masa perundagian, masa ini diperkirakan semasa dengan zaman perunggu, akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi, yang artinya seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepandaian jenis usaha tertentu seperti membuat perhiasan, gerabah, atau pembuatan sampan. Kehidupan ekonominya sudah mengenal pengaturan air untuk kegiatan pertanian di ladang dan di sawah. Jadi tidak lagi tergantung kepada hujan. Hasil pertanian mulai disimpan, diperdagangkan dengan daerah lain. Kegiatan peternakan sudah meningkat, sudah mulai ada pemeliharaan jenis-jenis hewan beragam seperti unggas. Kemudian munculnya golongan orang yang memiliki keterampilan. Kegiatan perdagangan sampai antar pulau dibuktikan dengan ditemukannya nekara di Selayar dan Kepulauan Kei yang dihiasi gambar-gambar binatang seperti gajah, merak, dan harimau. Binatang itu tidak ada di Indonesia bagian timur. Itu menunjukkan bahwa nekara tersebut berasal dari Indonesia bagian barat. Nah, selanjutnya tentang kehidupan sosialnya, ya. Kehidupan sosial, tata kehidupan sudah teratur. Perkampungan terbentuk dari bersatunya beberapa kampung. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam. Kegiatan berburu masih dilakukan untuk menunjukkan tingkat keberanian serta kegagahan dalam lingkungan masyarakat. Kehidupan sosial pada masa ini sudah mahir membuat berbagai peralatan. Alat-alat yang dihasilkan terbuat dari logam yang digunakan untuk bertani, bertukang, ataupun sebagai perhiasan dan sebagai upacara pemujaan kepada arwah nenek moyang yang berkembang pada masa itu. Bidang seni menunjukkan perkembangan yang pesat dengan
dibandingkan dengan masa sebelumnya. Nilai-nilai budaya apa pada masa praaksara di Indonesia? Pertama, nilai religius atau kepercayaan. Adanya kepercayaan, animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Dan yang kedua adalah dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda tertentu itu mempunyai kekuatan gaib. Kemudian nilai kedua, nilai gotong royong. Terlihat dari peninggalan beberapa bangunan-bangunan batu besar, ya. Kemudian nilai musyawarah, di mana dalam pemilihan pemimpin itu dilakukan dengan cara bermusyawarah. Kemudian nilai keadilan, adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Contohnya perbedaan antara tugas laki-laki dan perempuan. Kemudian nilai tradisi bercocok tanam, ya, dengan diketemukannya alat-alat khas pertanian berupa beliung persegi dan alat lainnya. Kemudian tradisi bahari atau pelayaran, di mana masyarakat praaksara sudah mengenal ilmu astronomi dan perahu bercadik. Nah, sekarang nenek moyang bangsa Indonesia menurut Paul dan Fritz Balsarasin adalah penduduk asli Indonesia ras berkulit gelap dan bertubuh kecil dari Asia bagian tenggara yang nanti kemudian menyebar ke timur. Selanjutnya datanglah ras Proto Melayu membawa kebudayaan kapak persegi dan kapak lonjong dari Cina Selatan. Kemudian ras Detro Melayu membawa kebudayaan logam dari daratan Indochina. Sobat-sobat Bunda, itulah materi IPS tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran IPS dengan materi yang berbeda. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Salam IPS, orang keren suka IPS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.